Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dimudahkan untuk senantiasa beribadah kepadanya. Meskipun dunia begitu menyibukkan dan melelahkan, namun porsi ibadah kita tidak berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Yang ketiga, saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Mas Salim, terutama pada CBM seluruhnya yang telah memberikan kesempatan buat saya, dan alhamdulillah waktu saya ngisi ini 2 jam kosong. Sekarang sampai jam 10. Saya nggak tahu tahun depan gimana lagi ya. Jadi bebas ya, mau seandainya diisi sampai setengah 10 pun tidak masalah ya. Tapi kalau ikhtibar beda. Dan insya Allah materi-materi kita lebih kepada adab-adab. Dulu sudah kita sampaikan adab puasa, terus kita sudah sampaikan adab memilih pegawai. Sudah, masih ingat belum? Masih ingat atau masih lupa? Coba satu orang satu, masih ingat? Apa? Oh, lupa, iya. Karena ilmu itu jangan dilupakan ya. Ya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan adab majlis. Ya. Adab majlis, kemudian untuk pertemuan berikutnya adab menuntut ilmu, kemudian nanti ada adab tetangga, adab keluarga, adab ukhuwah Islamiyah dan seterusnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini di majlis ya, nanti yang terkena, yang tersinggung boleh tersungging ya. Yang pertama, di dalam kita kehidupan ini tidak terlepas yang namanya hubungan ya sosial. Karena kita makhluk yang sosial. Allah lebihkan kita dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Secara penciptaan, diberikannya akal, dan kita berinteraksi satu dengan yang lain. Yang kedua, Islam yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi ini mengatur segala kehidupan kita. Maka Allah mengutus Rasul, menurunkan Alkitab agar sebagai pedoman bagi kita dalam kehidupan dunia ini. Yang ketiga, manusia diberikan akal, bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, dan juga manusia memiliki nafsu yang di situ berperan untuk menggoda manusia. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita hendaknya kita senantiasa belajar dan belajar agar kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam adab majlis, dalam kehidupan kita itu tidak lepas namanya majlis. Majlis itu tahu apa? Apa? Masalah duduk-duduk. Iya. Ada majlis, majlisul ilm, ada majlis, majlisul dzikir, ada majlis sekedar makan, ada majelis sekedar rapat, ada majelis sekedar guyon. Maka dengan kita mengilmui adab-adab majelis ini, fa insyaallah kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah, dan majelis kita bukan majelis yang rugi. Yang pertama, hendaknya seluruh kita kaum muslimin muslimat memperhatikan jangan mendatangi majelis yang di dalamnya ada kemungkaran. Jangan mendatangi majelis yang di dalamnya ada kemungkaran. Apakah bercampur baur laki perempuan, atau omongan-omongan yang jorok,
atau ghibah, atau mungkin diedarkan minuman keras, sabu-sabu dan yang lain. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha bil khamr. Janganlah duduk-duduk, janganlah bermajlis di suatu tempat yang diedarkan khamr. Ini hadis ini dijadikan para ulama tidak boleh bermajlis yang ada kemungkaran, ghibah, ya, namimah, yang lain. Jangan beralasan itu kan hadisnya khamr, kalau babi, anjing kan nggak apa-apa, itu nggak paham. Ya, jadi Nabi memberikan kaidah. Khamr itu haram, segala sesuatu yang memabukkan haram, dan segala yang haram dilarang dalam syariat di dalam majelis. Ini kita majelis ini, walaupun tadi juga majelis, ini majelis ilmu, tadi majelis kerja, majelis. Ya, barang siapa yang tetap melakukan di dalam majelisnya kemungkaran, maka ini menyelisih dari aturan syariat. Kalau jenengan duduk-duduk di warung kopi atau di angkringan makan nyantai, kemudian ngobrol-ngobrol biasa boleh, tiba-tiba ngobrol, sampean yang kerja Pak Salim, sampean nggak ngerti ya Pak Salim begini-begini, oh iya, malah ditambahi, berarti tidak boleh majelis ini, majelis ghibah nggak boleh. Ya. Yang kedua, di dalam majelis adab majelis, niatkan majelis kita ini ibadah, meskipun bukan majelis ilmu. Kalau majelis ilmu, jelas kita mendapatkan siraman rohani, pemahaman dari ayat atau hadis. Kita mendapatkan nasihat wejangan dari qaul-qaul ulama. Tapi kalau bukan majelis ilmu, tetap niatkan majelis itu majelis yang berbarokah, diniatkan ikhlas untuk menyampaikan kebaikan. Contohnya majelis kerja, Mas Ali menyampaikan tentang kriteria bekerja yang baik. Kemudian tujuan kita bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak istri. Ini masuk bagus. Atau yang tadi di angkringan, di wedangan, lagi duduk orang ngomong gini, tidak boleh ngomong yang jelek, lisan kita akan dihisab. Meskipun kita nggak nyebutkan dalil, ya, niatkan ini untuk menyampaikan, menyebarkan kebaikan. Tadi udah salam belum? Oh belum. Assalamualaikum. Nah kayak gitu. Kadang orang itu dianggap niat yang solehah ya, niat yang baik itu hanya baca Al-Quran, hanya sholat, hanya menuntut ilmu. Dan saya ingatkan, niat itu letaknya di mana? Hati. Diucapkan boleh apa tidak? Boleh. Tapi mengharuskan? Nggak boleh. Tadi kesini niat nggak menuntut ilmu? Niat apa enggak? Niatnya apa? Kerja, bukan kajian. Oh kajian. Niat itu dibagi 3. Kalau niatnya tulus karena Allah semata, jelas pahalanya banyak. Yang kedua, kalau niatnya double, sama-sama, saya niat untuk sholat dan niat dipuji, saya niat untuk sedekah dan niat untuk disanjung, maka yang semacam ini dia berkurang nilai pahalanya dan berkurang keikhlasannya, dan itu Allah nggak ridho. Apalagi niatnya full untuk dunia, sholatnya biar dipuji, sedekahnya biar disanjung, hajinya biar diambil Pak Haji, maka niat yang semacam ini rusak dan yuhbitul amal, semua amalannya hancur. Ya. Tapi niatnya ke sini diucapkan enggak? Nawaitu an ajlisa fi talabil ilmi. Ya. Tapi kalau mandi diucapkan? Kalau sholat? Kalau misalnya diucapkan, apa bedanya kita ibadah yang satu dengan yang lain? Gitu. Maka nggak usah diucapkan, tapi niatnya benar. Jangan sholat, Allahu Akbar, terus diem. Ini salah. Harus perbaiki niat dulu. Niat karena Allah, kemudian ini niat sholat apa? Kemudian Allahu Akbar. Jangan dimulai dengan bacaan selain takbir yang dilakukan oleh banyak masyarakat. Ya, di niat ini perbaiki. Saya berusaha ke sini niatnya nyampaikan ilmu. Nah, kemudian di niatnya ini niat yang baik, niat yang ikhlas karena Allah. Yang ketiga, kalau majelis itu dilakukan di masjid ini ya masjid agung, masjid jami,
Musola langgar surau disebut juga masjid. Maka disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Kalau di sini tidak perlu sholat tahiyatul bait, nggak ada. Sholat tahiyatul dukan, nggak ada. Apa dalilnya? Nabi SAW mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, jangan langsung duduk, hatta yusalliya rakaatain, sampai sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat itu apapun, mau dia sholat tahiyatul masjid, mau dia sholat setelah wudhu, mau dia sholat qobliyah, yang penting jangan langsung duduk kalau niat mau di masjid. Ini perhatikan, loh, bagaimana kalau kita menggabung niat itu, tahiyatul masjid digabung sholat tuhur akibatul wudhu, sholat bersuci setelah wudhu, atau sholat qobliyah ba'diyah, maka dapat pahalanya double karena ibadahnya sama, bentuknya sama-sama sunnah. Termasuk kekeliruan saudara-saudara kita, mungkin di antara antum sama. Kalau masuk masjid pada hari Jumat, mau dia adzan, ya, muadzinnya, mau dia ada khutbah, langsung sholat, jangan duduk. Karena sebagian orang saya tanya, kenapa langsung duduk? Gini Pak Ustadz, kalau lagi adzan kan kita sholat. Nanti kalau ada khutbah kan wajib mendengarnya, kita langsung duduk. Justru keliru. Nabi SAW waktu khutbah Jumat, ada orang tuk masuk duduk, maka Nabi bilang, ya fulan kum fasalli. Waktu khutbah, wahai fulan berdiri sholat. Itu yang diajarkan Nabi. Namun katanya ada beberapa mubalik yang nggak paham, itu nyampaikan kalau dengar adzan waktu masuk masjid langsung sholat tidak apa-apa. Tapi kalau dengar khutbah langsung aja duduk. Ini mubalik nggak paham. Ya. Dan sekarang banyak orang itu dia belum punya ilmu, berani menyampaikan tasaddur qabla ta'ahul. Dia pingin tampak, dia pingin busungkan dada sebelum berahli. Belajar hukumnya apa? Tapi ceramah hukumnya nggak wajib. Dakwah wajib betul, tapi nggak harus ceramah. Namanya mengajar nggak harus di atas mimbar. Namanya berdakwah nggak harus khutbah. Kasih buku-buku kecil dakwah. Ayo ngaji anakku, itu juga dakwah. Cuma porsinya masing-masing. Yang merusak agama Islam diantaranya kaum muslimin sendiri. Yang merusak tatanan Islam, orang nggak mau sholat, orang nggak peduli dengan agama. Di antara juga du'atun ila abwabi jahannam. Dai-dai yang nggak paham syariat, baca kitab nggak paham, bahasa Arab nggak paham, tapi pengen ceramah. Waqala Google, waqala Facebook, waqala YouTube. Ini boleh tidak semacam ini? Tidak boleh. Ini yang merusak. Padahal Rasul mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yang membawa ilmu ini setiap generasi itu orang-orang yang adil. Butuh waktu belajar yang matang. Mas Salim pernah mondok, tapi beliau bukan tukang ceramah kemana-mana. Karena tahu posisi, tahu porsi. Ya, boleh, selama dia menyampaikan kebenaran. Tapi nggak boleh terus-terusan. Khutbah Jumat full, kemudian kajian full, tidak boleh. Saya sendiri itu ditegur sama guru saya. Kalau kamu menyampaikan ilmu, bacanya minimal 3 jam, kalau bisa 7 jam. Baca 3 jam, nanti nyampaikan setengah jam saja. Kalau ini saya sudah baca berjam-jam, diulang-ulang. Saya nyampaikan 1 jam, tidak masalah. Ya, karena biasanya man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Orang yang banyak ngomong banyak salah. Wa man kasura khata'uhu kasura dunubuhu. Yang banyak salah mesti banyak dosa. Dan kalau sudah banyak dosa, annaru aulabi. Nar, itu lebih layak baginya. Ya. Kemudian yang keempat, di dalam majelis diberikan, disyariatkan adab kita untuk mengucapkan salam. Masuk, mengucapkan salam. Nyampaikan, mengucapkan salam. Ditutup juga dengan salam. Jangan malas untuk mengucapkan salam. Dan ini ada adabnya sendiri tentang adabus salam. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, idan taha ahadukum ilal masjid fal yusallim.
Apabila ilal majlis falyusallim. Apabila kalian itu mulai majlis, sampai di majlis, maka ucapkan salam. Wa idza arada an yakuma falyusallim. Yang mau izin, mau berdiri, mau pergi juga ucapkan salam, baik pemateri ataupun yang mendengarkan, baik satu teman dengan teman yang lain. Masuk salam, pergi juga salam. Masuk. Misalnya majelisnya RT atau kantor, assalamualaikum, waalaikumsalam, salaman. Dan selesai, assalamualaikum, kemudian pergi. Apa faedahnya salaman antara dua orang? Menggugurkan dosa. Kata Nabi SAW, la yaltaqiyani musliman, ya, atau la yaltaqiyal muslimani. Tidaklah dua orang muslim ya bertemu, fayatasawfa, kemudian keduanya itu berjabat tangan, illa ghufirlahu, kecuali Allah ampuni. Itu dosa-dosanya berguguran. Malam yatafarraqah, sampai dia belum pisah. Kalau udah pisah, baru doanya malaikat berhenti. Itu. Jangan malas-malas. Cuma ini sesama jenis atau mahram. Mentang-mentang tahu hadis ini, kata Nabi lo salaman. Ini ada Pak Kiai atau ada orang ngaku dirinya Kiai, ada 100-200 santriwati senang sekali. Ya terus. Nggak boleh. Kenapa? Kok nggak boleh sesama jenis? Kelainan jenis yang bukan mahram. Kata Nabi SAW, la an yut ana ra'su rajulin bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamasa imra'atan la tahilu lahu. Seandainya kepala seseorang itu ditusuk dengan besi dari buah jarum dari besi, mau besar mau kecil, itu lebih baik ditusuk itu daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Ini nyentuhnya sengaja. Kalau nggak sengaja beda lagi. Di bis orangnya kecil, laki-laki, kemudian sana sini perempuan, geser sana geser sini, nggak masuk. Atau jenengan juga punya bibi, punya bule atau punya mbah yang ternyata itu bukan mahram. Ale salaman, bu, misalnya gini, langsung apa sih dirangkul sekalian, itu nggak masuk. Jadi yang sengaja. Dan namanya pacaran mungkin nggak salaman. Mungkin Ustaz cuma peluk-pelukan, ya tambah nggak boleh. Salaman aja nggak boleh, apalagi peluk-pelukan. Ini Islam, ajarannya luar biasa. Andaikan setiap muslimah memahami dan mengamalkan ini, fa insyaallah zina yang terjadi di kaum muslimin itu berkurang. Tapi karena nggak mengamalkan ini, subhanallah, banyak perzinahan, banyak perselingkuhan. Akhir zaman semacam ini banyak nggak yang berselingkuh? Banyak nggak? Banyak. Habis reuni di Padang itu, setelah reuni 1-2 bulan, 50% peserta reuni selingkuh semua. Ngeri nggak? Padahal pesertanya hampir 700, 600. Dan memang seperti itu. Saya nggak reuni, alhamdulillah. Ya, nggak reuni aja buka grup, kemudian dimasukkan mau reuni. Belum mau reuni aja katanya sudah guyon di situ, sudah semuanya jorok-jorok. Saya keluar. Ya, itu nggak bagus. Ya, kalau nggak manfaat pergi. Karena kita bukan orang seperti Nabi Yusuf. Ya, kalau Nabi Yusuf digoda wanita yang cantik di tempat yang sepi, dia di negeri yang asing ada, dia mengatakan ini akhafullah. Kalau umumnya orang di tempat yang sepi, tertutup semuanya, dia orang asing, yang minta itu adalah juraganya yang masih perawan ting-ting. Kan belum disentuh sama Al-Aziz. Gimana, mau enggak? Kalau jenengan kuat apa enggak? Insya Allah apa? Ya. Kemudian yang kelima, kalau kita bermajlis, di situ ada tempat, ya kita cari tempat. Kalau memang ada yang kosong, ya ada yang luas, kita duduk di situ. Kalau enggak, kita tetap berusaha untuk cari. Jangan kayak sebagian orang, wah kayaknya sudah penuh, wes gak jadi wes, pulang. Jangan. Apalagi itu majelis ilmu, majelis yang menjadikan kita ingat dengan akhirat. Ya, kata Nabi SAW, idan tahadukum ilal majlis, kalau kalian sudah sampai di majlis, fa in wusi'alahu falyajlis, kalau itu ada tempat kosong luas, duduk. Wa illa, kalau enggak, falyangdur ila awsa'i makanin, dia lihat mana tempat yang paling kosong,
mau depan atau belakang. Jangan dia malu-malu duduk di luar. Jadi kalau bikin soft atau bikin tempat duduk, coba carilah duduk yang paling depan dulu. Datang depan, duduknya paling belakang. Kenapa? Biar kalau tidur angkler. Enggak boleh. Kalau majelis ilmu enggak boleh, di kelas juga enggak boleh. Nah, tapi kalau mau rapat terserah, misalnya sebagai kupuk bawang ya sebagai apa, cuma ikut-ikutan enggak masalah. Tapi kalau majelis ilmu nanti anak kasih tahu ya, biar kita tersinggung. Dan nanti kalau duduknya semacam itu tidak boleh kita menyuruh orang untuk berdiri. Mas, bisa berdiri nggak? Bisa. Coba minggir. Nah, saya duduk sini ya. Nggak boleh. Dan ini biasanya anak-anak muda seperti itu ya kan? Dia, minggir. Kayaknya ada kotorannya. Sudah minggir langsung dia duduk. Diprank. Nggak boleh. Nabi SAW mengatakan, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisi summa yajlis fihi. Tidak boleh salah seorang di antara kalian menyuruh orang lain berdiri kemudian dia duduk di situ. Tapi yang benar, walakin tafasau wa tawasau. Agak longgarkan. Itu pasti longgar. Allah memerintahkan seperti itu, Nabi memerintahkan seperti itu, majelisnya sesempit apapun muat. Ya. Rumah Nabi kecil enggak? Rumah Nabi itu mungkin segini lebar dikit. Rumahnya itu adalah ruang tamu, kemudian apa namanya? Di sini kamar. Dibagi dua. Terus nanti di luar dikit nanti ada dikasih ruang dapur. Karena memang dapurnya jarang masak seperti kita, masaknya sehari 3 kali. Nabi jarang masak. Pernah kan 1 bulan Aisyah nggak pernah masak sama sekali. Cuma kurma 1 biji, kemudian air. Kurma 1 biji kemudian air. Dan seringnya Nabi kan puasa. Sering puasa. Kalau kita masaknya kelebihan ya kan. Makanya dapurnya bagus-bagus. Nah, semacam itu Nabi pernah undang sahabat, itu muat sahabat banyak. Nabi kasih susu orang itu ngundang sahabat. Kata Abu Hurairah, sahabatnya banyak, susunya cuma segitu. Ternyata banyak orang masuk rumah muat. Dan susu itu diminum setiap orang sampai kenyang. Sampai di akhir Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah dikirim Nabi. Dan ngasihnya kan yang kanan dulu. Nabi, ini habis paling. Padahal paling lapar Abu Hurairah, seharian gak makan. Kemudian kata Nabi, isyrab, minum. Diminum gelek-gelek. Zid, tambah lagi sampai kekenyangan. Ternyata dibuka minumnya nggak berkurang sama sekali. Itu mukjizat Nabi. Maka kita kalau di dalam majelis suruh ayo luaskan. Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian itu dikatakan luaskan, lebarkan, maka lebarkan. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan meluaskan tempat duduk kalian, rezeki kalian, dada kalian. Jangan ayo luaskan malah selonjor, ayo luaskan malah duduknya gini. Wah, ini enggak benar ya. Ini di surat Al-Mujadilah ayat 11. Dan Nabi dalam riwayat Imam Ahmad mengatakan khairul majalis awsa'uha. Majelis yang paling bagus tuh luas, longgar. Enak kan kalau luas longgar? Rumah kalau luas longgar enak. Mobil kalau luas longgar enak, ya kan? Dan memang itu diantara kenikmatan seorang istri itu dia merasakan rumahnya luas. Kalau bisa, ya luas bukan berarti dipatoki kanan kiri cuma kasih tembok terus tengahnya nggak dikasih apa-apa. Ya bukan begitu ya, pokoknya luas gitu. Karena wanita aslinya di rumah. Kalau luas, kalau enak ya betah. Kemudian yang keenam, hendaknya di dalam majelis mendekat, terutama majelis ilmu, kepada yang menyampaikan ilmu. Ad-dunu lil mudarris awil muallim, mendekat kepada guru, mendekat kepada pemberi materi. Biar enggak salah faham, biar lebih fokus. Kalau semakin di belakang, semakin apa? Pegang HP, main-main. Awalnya nulis, ada kling, ternyata dari ini. Mesti. Ya kan? Semakin belakang juga semakin jauh, apalagi zaman dulu nggak ada mic, belakangnya ngantuk. Nah kayak gini nanti menghalangi dia meriwayatkan hadis. Orang-orang yang ngantuk dalam periwayatan hadisnya lemah, sekedar ngantuk, apalagi sampai tidur. Dan Jumatan sering, kalau yang khotibnya itu
pembawaannya lembut, masuk langsung innal hamda gitu. Iya, selesai innallaha wa malaikatahu bangun. Saya itu keras kalau khutbah itu keras. Itu ada beberapa orang tidur dan ada sampai kayak gini. Ya Allah. Karena apa? Karena dia memang orientasinya tidak Jumatan, tidak mendengarkan khutbah, tapi pingin istirahat dari capeknya kerja. Ini nggak boleh semacam itu. Orang Jumatan itu ya mainan jam, mainan kuku, mainan kerikil itu termasuk laghaut. Sia-sia Jumatannya nggak ditulis oleh malaikat. Apalagi Jumatannya mainan HP. Ada loh. Jumatan itu dia di luar main HP atau masuk itu main HP terus. Saya bilang yang main HP matikan. Ya nggak berhenti sampai selesai. Ya mungkin dia nggak paham bahasa Indonesia. Ya saya sengaja keraskan ya Pak. Satu, Nabi mengajarkan gitu. Karena Nabi SAW idza khotbah, Nabi itu kalau khutbah ishtadda ghadabu, marah kayak wahmarra ainah, matanya itu memerah. Ka'annahu, seakan-akan beliau itu mundiru jaysh, memperingatkan, "Woi pasukan, ada musuh nyerang," gitu. Enggak ada khutbah. Alhamdulillah, na'amatu, nasta'inu wa tidur. Jadi khutbah-khutbah yang sepuh-sepuh nggak bisa teriak diganti. Bukan kita menjelekkan atau apa. Memang sunnahnya Nabi itu teriak. Wahai para yang tidur, gitu. Wah, kaget dia, gitu. Iya, sunnahnya gitu. Keras. Nah, disunahkan untuk mendekat. Kenapa? Biar fokus, biar nanti bisa bertanya, ya, dan bisa melihat adab bagaimana dia menyampaikan, bagaimana dia mengingatkan, bagaimana dia dalam bermajelis, gitu. Kalau semakin jauh nggak tahu. Tapi kalau memang perempuan semakin jauh semakin bagus. Karena perempuan tidak seperti laki-laki. Walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu nggak sama dengan perempuan. Jangan didikit, lo itu lo pegawai perempuannya enggak suruh ngangkat-ngangkat, masa suruh ngangkat, kasih rok aja. Ya. Nggak boleh membandingkan perempuan. Kalau perempuannya itu kerjanya leda-lede ya boleh aja. Tapi jangan keterlaluan. Yang ketujuh, ini perhatikan, la yajlis illa ma'as salihin. Jangan biasakan duduk-duduk kecuali dengan orang-orang yang soleh. Mau duduk di mau duduk di rapat, mau duduk di mana di tempat ronda, ingat, usahakan duduk dengan orang-orang yang soleh. Ya, kenapa? Karena kalau kita duduknya bukan dengan orang yang soleh, biasanya kita ini akan mendapatkan perilaku-perilaku jelek. Baik ucapan dia, omongan dia, apalagi perbuatannya. Ini sering nggak? Saya pernah ikut sekali saja, itu merasakan saya tersiksa, tertekan. Ikut temen kontainer di pelabuhan. Subhanallah, omongannya semua kebun binatang keluar semua hewan-hewannya. Terus omongannya itu nggak laki, nggak perempuan, nggak besar, nggak tua, itu sama. Jadi di kebun binatang saya nggak apal sampai apal binatangnya ya. Binatangnya semuanya dikeluarin semua. Tahu paham maksud saya? Iya, disebutkan ini. Subhanallah. Ini kalau sehari seperti inilah teman saya dari tahun 95 apa 96. Berapa tahun? Nggak berhenti. Cuma sekarang nggak di kontainer, tapi di truk yang panjang itu yang tergandeng, yang isinya buahnya itu. Tapi tetap aja, ya walaupun beda mobil, tetap aja ke pelabuhan, ke tempat seperti itu omongannya. Subhanallah. Dan minumannya haram. Minumannya haram. Kalau minum biasa katanya itu minumannya orang-orang lemes katanya. Subhanallah. Dan Nabi SAW memberikan perumpamaan. Ya, inna masalul jalisis salih wal jalisis saw. Permisalan orang yang duduk dengan orang yang saleh dengan orang yang jelek itu bagaimana? Kalau orang yang baik kahamilil miski, seperti orang yang jual minyak wangi. Kalau orang jelek kanafil khir, seperti orang pandai besi. Fahamilul miski imma an yu'diyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajda minhu rihan thayyibatan. Kalau dia penjual minyak wangi, itu kamu beli minyaknya, mendapatkan minyaknya, atau minimalnya kena bau wanginya. Mas, wangi dari mana ini? Dari toko minyak wangi. Oh, minimalnya kena bau wanginya. Contohnya gini, antum orang yang biasa, sholatnya biasa, qadarullah ya keluarganya juga biasa, bukan orang yang luar biasa.
Cuma berteman dengan orang-orang mulia, orang-orang soleh, para haji yang mabrur, para kiai yang soleh, dai yang soleh. Telah datang orang yang baik, teman-temannya, minimalnya kena dia. Seperti Na'at Sababi. Ja'a rajulu al-fadilu akhuhu. Telah datang orang yang soleh. Siapa? Teman-temannya dia. Kamu, ya kamu biasa aja. Tapi temanmu soleh. Paham gak maksud saya? Wih, telah datang orang yang soleh. Mana. Temannya dia. Tapi dianya ini biasa. Minimalnya kena bau wangi. Berbeda dengan nafil khir. Nafil khir, imma an yuhriqa thiyabaka. Kalau nafil khir, bajumu kebakar. Kalau nggak kebakar ya lubang kena percikannya. Wa imma anta jidarihan khabisatan, atau dapat bau yang buruk, bau yang nggak sedap. Wih, telah datang para perampok, mana ini? Teman-temannya dia tapi sudah dapat jeleknya, ya kan? Ya, seperti itu. Maka teman itu dalam bahasa Arab itu namanya sahib. Dan para ahli lugah mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu akan menggeret. Kalau antum temennya dengan orang yang nggak doyan rokok, temennya yang nggak doyan ngomong jelek, temennya yang ngomongnya yang bagus, itu antum lama kelamaan akan ikut. Tapi kadang temen yang baik dengan kita malah temen yang ikut kita, gimana? Nah, itu yang muskilah. Makanya temen yang baik, kalau punya temen nggak baik, boleh sekedar kenal, boleh nyapa, boleh yang lain, tapi jangan sampai jadikan bestie, temen dekat, bahaya. Kalau saya berusaha dulu, karena saya sering berteman dengan yang lebih muda, ya. Kalau saya dulu SD, SMP, SMA bertemannya dengan yang lebih tua. Justru saya mondok, kuliah bertemannya dengan yang lebih muda. Itu saya sering memberikan nasihat, memberikan contoh. Ya. Dulu kenapa kok saya bertemannya dengan yang lebih tua? Karena saya belum masuk SD aja sudah berteman dengan Pak Lek Bule yang belajar pelajaran kelas 5, kelas 6. Jadi saya mau, cara belajar gini, tak ambil ilmunya. Jadi masuk kelas 1. Orang baru aba, apa rasa mojo. Ya karena bertemannya dengan yang tua. Tapi waktu saya sudah tua, saya mondok, saya kuliah, itu bertemannya dengan yang muda. Dan memberikan pengaruh. Kalau kita ternyata terpengaruh, ya kita hindari. Karena orang Arab menjelaskan, orang yang berteman dengan onta itu sifatnya apa kemarin? Angkuh, sombong, galak, keras. Onta itu pendendam. Kalau kita punya onta sendiri ya, dari kecil kita pelihara, tapi kita sakiti, nanti nunggu tidur kita, dipuancal sampai mati. Itu. Tapi kalau orang berteman dengan kambing, dia akan santun, sabar, dia akan lembut. Maka tidak ada seorang nabi pun yang diutus kecuali pernah ngembala kambing. Kalau antum pas keras, jiwanya gitu, ngembalau kambing. Ya bener, coba aja. Tapi jangan loh, jangan ditaruh di rumah loh. Jadi kambing 5 dibawa keluar, melari sana, bing pelan, bing gitu. Kambing nggak seperti bebek. Kalau bebek itu depannya sudah ngikut semua kemana aja. Tapi kambing satu ke kanan, satu ke kiri, satu balik, satu lari sendiri. Itu kambing. Ya makanya pemiliknya nanti santun. Yang ke-8, ya, dalam adab majelis tidak boleh memisahkan dua orang, ya, yang lagi berbicara asyik, lagi duduk asyik. Dan ini biasanya ngikuti konten-konten di YouTube atau Facebook. Akhirnya banyak orang membuat hal yang jelek. Apa? Ada temannya duduk tengah-tengah, wah, diusir semuanya. Tidak boleh. Atau duduk di tengah-tengah tidak boleh. Kecuali izin, Afan, saya boleh nggak izin duduk di sini? Oh boleh, tidak apa-apa. Jadi yang ke-8 ini, jangan memisahkan duduk di antara dua orang kecuali dapat izin. Kata Nabi SAW, la yajlisu baina rajulaini illa biidznihima. Tidak boleh kita memisahkan duduk antara dua orang kecuali dengan izin keduanya atau salah satunya. Gak apa-apa, antum duduk sini. Ini cuma dalam majelis. Itu aja gak boleh memisahkan dua orang. Tiba-tiba kita duduk tengah-tengah. Apalagi suami istri. Sudah suaminya ganteng, soleh, istrinya cantik, soleha, pingin kita jadi orang ketiga, tidak boleh. Haram. Ya, haram. Wanita atau laki itu sama. Kalau mereka sudah Allah satukan dalam hubungan yang sah, tidak boleh laki-laki lain untuk masuk. Tidak boleh wanita lain untuk masuk. Kecuali dengan izin keduanya atau salah satunya. Ini ada kaidah.
Kalau seorang laki-laki sudah beristri, itu boleh bagi wanita untuk mencintainya dengan izin istrinya. Tapi kalau sudah seorang istri bersuami, tidak boleh laki-laki lain untuk mencintai wanita tersebut meskipun dapat izin dari suaminya. Ini kaidah, paham? Kenapa? Karena laki-laki boleh lebih dari satu, sedangkan perempuan haram lebih dari satu. Gak ada poliandri, adanya poligigi. Ya, ini perhatikan. Ya, jadi kalau ada seorang wanita melihat, kehidupannya, masya Allah, dia orangnya soleh, bagus. Kemudian aku pengen jadi istrinya, ngomong ke istrinya, bu atau mi, boleh nggak saya jadi yang kedua? Kalau istrinya mengizinkan, nggak apa-apa, boleh. Tapi yang nyuci kamu, yang masak kamu, yang ngepel kamu gitu. Kalau dia setuju, boleh-boleh saja. Tapi kalau nggak boleh ya jangan, ya. Itu bagus. Dan tapi ya, orang menikah itu nggak perlu izin dengan istri sebenarnya, tapi untuk kebaikan dan kelangsungan belakangnya lebih baik seperti itu. Karena poligami itu sunnah Nabi, namun banyak praktek yang keliru dan akhirnya menjelek-jelekan Islam. Islam nggak keliru, nggak salah. Yang salah apa? Oknum, individu, gitu ya. Jadi kalau seorang mubalik ada nyampaikan sesuatu keliru, penceramah keliru, itu jangan mengatakan Islam keliru, dianya yang salah. Atau yang mendengar yang keliru juga jangan nyalakan ya, itu nggak mungkin seperti itu ya. Mosok dalil Nabi gitu nggak percaya aku. Walaupun Sahih Bukhari ya enggak. Itu nggak boleh. Beda lagi ya. Kemudian yang ke-9, dalam bermajlis hendaklah duduknya tawadhu. Duduknya kita duduk yang rapi, yang bagus, sebagaimana duduknya seorang budak. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih disahihkan oleh Syalbani dalam Sahihul Jami', wajlis kama yajlisul abdu. Duduklah sebagaimana duduknya seorang budak. Ya, jadi duduknya nggak boleh duduk angkuh, duduknya kakinya diangkat, atau duduknya ngelebar, atau duduknya apa yang seperti orang makan di warung-warung kaki lima kayak gitu, jangan. Ya, itu diperintahkan Nabi. Adapun larangan Nabi, hadis yang ke-10, jangan duduk yang dilarang oleh Nabi. Coba duduk yang dilarang bagaimana? Yang pertama, duduk di antara matahari. Jadi ada matahari, sebagian badannya kena, sebagian enggak. Ini dilarang. Kita duduk misalnya separuh ini kena cahaya matahari, separuhnya enggak boleh. Karena enggak adil itu. Nabi SAW mengatakan, idza kana ahadukum fi syamsi, yaitu di bawah matahari, falaqasa anhu dhil, kemudian kena cahaya matahari, wasara ba'du fi syams, sebagian kena matahari, sebagiannya kena teduh, maka falyakum, berdiri. Dalam riwayat yang dijelaskan itu senangnya duduknya setan, separuh kena separuh enggak, kecuali terapi tangannya harus kena matahari berapa jam, yang lain enggak, ya udah kayak gitu boleh, kalau enggak boleh. Maka Nabi melarang kita itu kalau pakai sendal satu, kok pakai satu enggak, lepas semuanya atau pakai semuanya. Sama, kita pakai sepatu juga seperti itu. Diperintahkan supaya adil. Jangan orang tuh enggak adil. Kalau enggak adil itu orang zalim, ya. Kemudian duduk yang dilarang juga seperti duduk semacam ini. Tangan kedua di belakang atau satu di belakang. Ini duduknya seperti orang diadab. Ya. Duduk lagi apa? Duduknya kalau majelis ilmu itu dilarang duduknya selonjoran di depan. Di depan sambil segini dikit-dikit terus ambilin kukunya diciumi gini. Tidak boleh semacam itu. Kalau Jumatan tidak boleh lutut kita diangkat ke depan kemudian tangan kita gini. Itu larangan. Tapi masih banyak melakukan, masih. Kenapa? Ya belum ngaji atau ngaji sering lupa atau nggak paham. Padahal waktu khutbah disampaikan, sayangnya dia tidur. Walaupun sampaikan lagi tidur lagi, sampaikan lagi tidur lagi. Walaupun 10 kali disampaikan dia nggak paham. Ya, duduk yang dilarang. Nah kalau makan yang dilarang tuh duduknya bersandar, bukan sandar gini loh ya, tapi tangannya gini, kayak raja. Itu dilarang. Jadi ada beberapa duduk-duduk yang dilaknat, nggak boleh. Ya. Termasuk duduk salah juga itu sungkem, ya. Suaminya di atas, istrinya di bawah, atau bapak ibunya di atas, anaknya di bawah, kemudian sungkem sujud kepada kaki, tidak boleh. Ya,
Ini ini apa misalnya tradisi, jangan. Ya, jangan. Karena dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi salah seorang sahabat waktu di negeri Palestina, melihat bahwasanya orang-orang awam itu nyembah pastur, menundukkan badan, membungkukkan badan. Kata Nabi, jangan. Seandainya dibolehkan, maka aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suami. Seandainya dibolehkan, berarti tidak dibolehkan. Wanita sujud pada suami tidak boleh, kayak orang India, ya. Kayak orang India dipegangannya terus pegang gini, kemudian sujud, itu tidak boleh. Orang Islam itu nggak seperti itu. Yang boleh disujudi Allah. Tapi kalau dia sujudnya karena terpaksa atau karena nggak tahu dulunya, maka tidak masalah. Kalau sudah tahu jangan. Ya, kita dengan orang ya monggo Pak, nggih Pak, gitu aja. Nggak perlu kita sujud, rukuk, nggak perlu. Ya, yang sekarang masih dilakukan, apalagi orang keraton. Oh, sampean ini menolak tradisi. Saya nggak menolak tradisi, tapi kalau bertentangan dengan Islam, maka kita pilih Islam. Karena tradisi nggak ada yang menjamin masuk surga. Kalau Islam jelas. Ya. Kemudian yang ke-11, jangan berbisik-bisik. Kalau ada dua orang, orang ketiga dibiarkan, tidak boleh. Kata Nabi SAW, "Idza kuntum salasatan fala tatanaja isnani dunal akhar." Kalau kalian tiga orang, jangan boleh dua yang ngobrol, yang satu dibiarkan. Tidak boleh ngobrol gitu. Kenapa? Dikhawatirkan ada timbul rasa sedih. Min ajli an yuhzinahu, kata Nabi. Dikhawatirkan itu sedih. Dan termasuk bisik-bisik itu apa? Ngomong boso yang nggak dipahami. Dua orang ini dari Jawa, satu orang dari Sunda. Yang dari Jawa ngomong, ngomong itu. Kumaha tuh damang ngomong kayak gitu. Ora urusanmu. Iki ngomong dewe. Sedih dia, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kecuali ada kecualinya. Apa? Kalau kita tawar-menawar barang dan kita nggak nggak membicarakan dia, tanya, "Ya akhi, hada ghali aw rakhis?" Ghali jiddan. Ini murah apa mahal? Mahal. Terus nggak usah beli dulu. Itu. Karena ada teman kita itu nggak paham di suatu daerah. Masa barang-barang murah harganya melambung tinggi. Semacam ini. Makanya tanya kepada teman yang ahli daerahnya itu, "Ini mahal apa murah?" Mahal, ya udah nggak usah beli. Karena ada namanya penjual semacam itu, ya. Jadi kita dilarang buat orang lain sedih. Kalau sekedar bisik-bisik yang ketiga aja sedih, apalagi sampai membentak-bentak, sampai ngolok-ngolok, tambah lagi nggak boleh. Kita ngomongnya keras, gimana? Iya sih fulan, ngomongnya jelek-jelekan, tambah nggak boleh. Ya. Karena kadang sebagian orang kita nggak bisik-bisik kok, kita ngomongin jelas kok. Iya si fulannya itu loh, kalau kerja gini-gini nggak seperti kita berdua. Iya gue ngomong sakit hati, besok nggak mau kerja, mutung. Ini nggak boleh ya. Yang ke-12, jangan biarkan majelis-majelis kita kosong dari zikrullah. Dikit-dikit ingat pada Allah dengan bacakan ayat atau kita tadabbur alamnya atau membacakan hadis Nabi. Jadi usahakan ada majelis-majelis kita itu zikrullah atau salawat atas Nabi. Misalnya majelis biasa aja. Ada teman misalnya ngomong, gimana kerja di Pak Salim? Pak Salim itu jam bagus, cuma loh gini. Jangan, sudah. Ya, kata Allah kita tidak boleh seperti itu. Nah, itu diingatkan. Kita ngomong tentang istri kita. Istri saya itu memang cantik, orangnya pendidikan. Tapi kalau mas, itu istrimu sendiri. Jangan diomongkan. Nah, ada yang ingatkan. Itu namanya tazkir, zikrullah. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita itu menyebar aib. Itu ya. Atau salat kepada Nabi. Kata Nabi SAW, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah illa qamu an misli jifati himar." Tidak ada suatu kaum yang duduk-duduk di majelis yang tidak ada zikrullah sama sekali, kecuali kalau dia bangkit seperti bangkai keledai. Enggak manfaat. Keledai itu haram. Bangkainya otomatis tambah haram, enggak manfaat. Jadi jangan sampai kita ngomong ngalor ngidul
Dari habis Isya sampai jam 11 nggak ada tadzkir sama sekali. Nggak ada peringatan sama sekali. Apalagi ngomong bosing, ngomong bojone, ngomong anak, ngomong tahun, wabih diomong kecuali dirinya sendiri. Seakan-akan dirinya sendiri keren sendiri. Justru yang paling banyak ngomong gibahin orang lain, dia yang paling buruk. Kalau dia mau jadi yang baik, datangi kesalahan orang tuanya. Saya itu orangnya terbuka. Mertua saya, nyuwun sewu gibi. Selama ini kan jenengan nganggap gini-gini, nyuwun sewu. Yang benar seperti ini. Kaget dia. Seumur hidup baru ada orang yang ingatkan saya. Mertua saya gitu. Selama ini saya merasa benar. Setelah tak kasih bukunya, benar sampean Yuli ya. Aku salah, benar sampean. Karena waktu anak nikah itu awal 5 tahun bikin rumah, beli tanah, 5 tahun bikin rumah, 5 tahun beli mobil. Saya enggak. 5 tahun mondok, 5 tahun kuliah, 5 tahun saya umroh. Bingung mertua saya. Saya enggak mikir rumah, enggak mikir tanah, saya gitu. Setelah itu mertua, iya benar. Ternyata dunia itu bakal kita tinggalkan. Justru yang akan kita bawa itu yang kita sedekahkan, yang kita jadikan amal jariah. Kita mau mengumpulkan apapun, harta sebanyak apapun, nggak akan dibawa. Ada yang mau meninggal, dikasih emas 10 kilo atau 50 kilo, insya Allah dibongkar besok. Malamnya dibongkar. Ya kan? Ya nggak? Dulu rame kan, masih ingat nggak? Tahun 97, 98, kuburan-kuburan Cina dibongkar. Kenapa? Banyak perhiasan, giok-giok mahal, guci-guci mahal dikubur bareng Cina. Sekarang pakainya mainan semua palsu. Takut mereka kalau dibongkari. Kuburan-kuburan Cina dulu dibongkari. Sekarang pakai mainan semua. Ya karena memang nggak ada secara fitrah orang katanya cinta sehidup semati, dikubur bareng mau. Kalau pasangannya meninggal ya mati ya tak golek sing anyar. Itu. Yang ngomongnya nggak sekarang, setelah beberapa bulan. Kalau perempuan setelah masa iddah. Kalau laki-laki meninggal sekarang mungkin besok bisa. Beda laki-laki dengan perempuan ya. Jadi usahakan zikrullah. Jangan majelis itu kosong, melompong tanpa zikrullah ya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Majalasa qaumun majlisan lam yadhkurunallah wa lam yusallu 'ala nabiyyin illa kana 'alaihim tarah fa in syaa'a adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Tidak ada suatu majelis yang tidak ada zikrullah, tidak ada salat kepada Nabi. Kalau Allah menghendaki, Allah akan azab semuanya. Kalau Allah menghendaki, Allah akan ampuni semuanya. Ya. Yang ke-13, hendaklah dalam majelis itu hindari jidal, debat, kusir. Hindari kalau bahasa Jawanya apa? Debat gitu. Gontok-gontokan. Tapi kalau diskusi boleh. Kalau diskusi, Pak Ustadz, yang saya pahami seperti ini bagaimana? Ini. Tapi dalam hadis ini seperti ini enak. Oh, bukan begitu Pak Ustadz. Dalam Fathul Bari yang jilid 13 saya baca seperti ini. Oh, bagus itu diskusi. Tapi sampai sekarang kan jarang semacam itu. Isinya yo dengerin gitu. Terus kalau nggak terima, nah gitu ngomong. Itu keliru. Harusnya diskusi. Kalau jidal nggak boleh. Nabi SAW mengatakan, menjamin ya, kalau kamu pun di atas kebenaran, kalau orang jidal jangan. Debat itu hindarkan. Kata Nabi SAW, ana zaimun, saya itu menjamin, bibaitin fi robatil jannah, rumah di pinggiran surga, liman tarokal mira, bagi orang yang meninggalkan jidal, wa in kana muhiqqan, meskipun di atas kebenaran. Misalnya masalah kerja mungkin ada kekeliruan, antum pegang barang, ya antum ngambil, kemudian temannya bilang belum, sumpah nggak perlu. Coba lihat dulu ini, atau ya sudah, kalau belum ya sudah tak ambil lagi, gitu. Jangan jidal. Jidal itu nggak ada habisnya, menyebabkan apa? Hati keras dan akhirnya nanti keluar kata-kata yang jelek dan menyebabkan kita ini dendam. Jangan suka jidal, ya. Tapi bolehnya kita diskusi. Boleh jidal, boleh ada waktunya. Wala tujadil ahlal kitab illa billati hiyasan. Ahlul kitab jangan dijidal kecuali yang lebih baik, ya. Jidalnya yang bagus dan dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Jidal kalah, kamu ini saya ini enggak jidal, ini jotos-jotosan. Ya. Penganiayaan. Enggak. Sama-sama berani, ya. Kemudian yang ke-14, tarku kasrati dhahik. Tinggalkan banyaknya ketawa, dari innal hamda wah sampai akhir
Ya apa? Asal wah tinggalkan. Ya. Jangan biasakan majelis itu ngakak terus 2 jam ngakak terus. Apalagi majelis ilmu. Majelis membaca Al-Qur'an atau hadis, ya boleh senyum, boleh sekali-kali untuk kita fokus. Tapi dari awal sampai akhir ngakak terus. Ibunya pergi ke majelis ilmu, ya, ke majelis zikir. Pripun Bu nih? Apik Pak majelisnya, wah seru tenan. Lah pripun? Ya pokoknya seru, toko awal sampai akhir gigiku sampai garing. Untuk garing begitu terus. Ini nggak bagus. Dan itu saya dulu sering seperti itu. Ini materinya apa ya dari awal? Saya nggak paham. Itu berkali-kali. Pokoknya sini ngakak terus. Jadi mengalahkan pelawak. Calon dong paling ngalah. Saking ngakaknya terus. Nah itu besok diundang lagi, besok diundang lagi. Dan tarifnya, jenengan tahu nggak undang-undang orang semacam itu? 10, 15, 20, bahkan ada yang sampai 100 juta. Ceramah cuma sejam 2 jam. Boleh nggak semacam itu? Nggak boleh menjual agama semacam itu. Memang sengaja dia ketawa, bahkan kadang mencela agama, kadang istihza. Padahal istihza terhadap agama itu bisa kafir tanpa sadar. Abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun. Apakah dengan Allah, Rasulnya, dengan agamanya kalian itu istihza, main-main? Ya, la ta'tadiru, jangan minta maaf kata Allah. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian kafir terhadap Allah setelah beriman. Ya, baca ayat Al-Quran dibikin kadang lagu yang aneh, atau baca yang lain dibikin kayak Al-Quran. Ya, lama tak turun suratul apa coba, suratul menek, kayak gitu kan penghinaan. Itu sering anak-anak muda. Di pramuka juga semacam itu. Kalau pramuka orang awam biasa. Lah ini para mubalik, figur public figure coba semacam ini. Nggak boleh ya. Ini saya dengar dan saya lihat langsung di YouTube, subhanallah. Suruh ngerapatkan sop, dia baliknya sok dirapatkan gini kayak wong wedok we nguyuh ning mekangkang, subhanallah. Ini public figure dan ini sebagai penceramah. Nggak boleh. Ya, hati-hati. Jadi kalau ada majelis senyum boleh, ya. Terus ketawa boleh. Tapi kalau sudah banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la tuksirud dhahik. Jangan perbanyak ketawa. Fa inna kasratud dhahik tumitul qalb. Orang yang banyak ketawa hatinya mati. Loh, saya hatinya nggak mati ya karena dia sudah nggak sadar. Hatinya mati itu tandanya apa? Dikasih nasihat ayat atau hadis, ceramah nih masjid kono, dengar azan nggak mau ke masjid, itu hatinya mati. Jadi hati mati itu orangnya mungkin pakainya rapi, bagus, mungkin duitnya banyak, mungkin makannya enak, makannya berkualitas, iya, tapi dia tidak bisa menerima kebenaran dari ayat Al-Quran, hadis Nabi, sholat males, itu hatinya mati. Dan itu hati-hati kita ya. Yang ke-15, perbanyak istighfar, dikit-dikit astagfirullahaladzim. Ngomong keliru, astagfirullahaladzim. Tadi ngomong tonggone, astagfirullahaladzim. Tadi ngomong istrinya, astagfirullahaladzim. Dikit-dikit. Kata Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron kathiron. Beruntung, tuba itu pohon rindang di surga. Maksudnya apa? Kalau sudah didoakan Nabi tuba, fa insya Allah dia masuk surga. Orang yang dikit-dikit istighfar. Jadi kalau dia maksiat hari ini, kemudian istighfar, maksiat jam sekian, kemudian istighfar, maksiat itu bisa istighfar itu bisa mendapatkan ampunan Allah. Akhirnya nggak ada yang lihat kecuali dia. Benar gak ini? Oh iya ya Allah. Benar gak ini? Iya Allah. Kalau sudah gitu kamu ngakui semua, diampuni. Gitu enak. Ya. Tapi kalau orang nggak istighfar, dinampakkan oleh orang banyak dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Ya fulan, kamu waktu itu berzina sembunyi-sembunyi dan menuduh temanmu tuh. Oh ya, orang tahu semuanya. Ya fulan, kamu yang ngambil di toko ini tapi ngakunya nggak ngambil, ketahuan semuanya. Dan itu malunya kayak apa? Kalau di dunia malu cuma yang tahu sebagian orang dan setelah mati sudah habis. Tapi kalau di akhirat malunya kayak apa? Dalam kondisi telanjang, nggak pakai alas kaki, dalam kondisi panas, berdiri nanti. Ya perharinya kan 50.000, li alfu khamsina alfasana, 50.000 tahun perharinya. Dan kita nunggu gantian. Semakin dia banyak dosa dan tidak diampuni, semakin lama dicela banyak orang, dihina banyak orang. Itu ngeri sekali nanti ya. Kemudian yang terakhir
setelah kita melakukan ya banyak majelis-majelis, hendaknya ditutup dengan doa kafaratul majlis. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi akhiratin idza arada an yaquma minal majlis. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau biasa berdoa di akhir majlisnya, kalau beliau ingin bangkit dari majlis mengatakan subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dengan pujian padamu, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang benar diibadahi kecuali engkau, astaghfiruka wa atubu ilaik, aku istighfar kepadamu dan aku taubat kepadamu. Apa kata Nabi? Barang siapa yang duduk-duduk di majelis apapun suatu kaum, kemudian banyak salahnya, banyak kelirunya, itu pasti, maka akhiri, tutup majelisnya dengan doa ini. Kenapa? Kalau dia sudah doa semacam ini, illa ghufira lahu ma kana fi majlisi dzalik, kecuali Allah ampuni semua kesalahan yang ada di majelisnya. Enak apa enggak? Kalau kalian ngobrol-ngobrol, kita ngobrol-ngobrol sejam 2 jam, mesti ada kelirunya enggak? Ada, kadang enggak sengaja tapi jadi keliru. Wih, ganteng rek, cuma bajunya kayak baju, nah dia rasanya gini, nah itu keliru. Atau ngomong apa sering kelirunya. Makanya tadi saya sampaikan, yang banyak ngomong biasanya banyak keliru dulu. Yang banyak keliru banyak dosa. Ya, yang banyak ngomong belum tentu banyak dosa. Banyak keliru dulu ya, yang keliru. Ya. Ini yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan? Kalau ditanya masalahnya jawabannya lupa sih. Pertemuan yang kemarin masih ingat gak? Apa judulnya? Adab apa? Adab mempekerjakan orang. Bahasa Arabnya apa? Adabul ijarah. Apa adabnya diantaranya? Milih yang muslim. Yang kedua? Amanah dan kuat. Yang ketiga? Orang yang loyal. Terus? Kesepakatan antar pemilik dan karyawan. Apa? Kesepakatan. Ya, ada kesepakatan antara pemilik dan karyawan. Yang ketiga, yang ke berapa? 5. Boleh mengerjakan pekerjaan yang haram. Ya, tidak boleh bekerja di tempat atau dalam pekerjaan yang haram. Yang ke-6, amanah. Yang ke-7, memberikan motivasi. Yang ke-8, atasan hendaknya lemah lembut, tapi jangan terlalu lemah ya. Lemah lembut bagus, tapi kalau terlalu lemah enggak boleh. Yang ke-9, menggaji pegawai sebelum keringatnya kering. Maksudnya kalau enggak ada keringatnya enggak digaji. Bukan. Apa? Segera tunaikan gaji. Kalau ternyata pegawainya enggak ada, pegawainya pergi, dijaga harta pegawai tersebut. Mau dikembangkan atau disimpan. Kalau dikembangkan, nanti semuanya hartanya diminta sama pegawainya datang setelah 10-20 tahun, kasihkan semua, sabar ya. Jadian ya. Nanti dikembangkan aja ya. Ya, demikian, Masya Allah. Jangan nyatet, insya Allah ini bermanfaat. Karena saya mengambil ini dari kitab-kitab para ulama, bukan dari diri saya sendiri. Saya sendiri banyak salah dan banyak kelirunya. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi amal ya, pemberat timbangan kita kelak di akhirat. Jika ada salahnya semata-mata dari saya pribadi dan dari syaitan. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.